Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Irfani yang dirahmati Allah. Di era teknologi saat ini, kita kalau mau kemana-mana, itu sudah nggak bingung lagi ya. Kenapa? Karena ada Google Map ya. Kita dipandu oleh Google Map ya. Kita nggak bingung lagi ke satu tempat yang bahkan kita belum pernah ke sana. Kita nggak perlu lagi nanya sepanjang jalannya kepada orang-orang, tapi kita cukup menghidupkan Google Map kita. Nah, alangkah senangnya sahabat Irfani yang dirahmati Allah, seandainya si Google Map ini bukan hanya direction ya, bukan hanya petunjuk arah untuk kita dalam perjalanan ya, tapi kita membayangkan seandainya saja di dalam diri kita itu ada Google Map yang bukan hanya untuk perjalanan tapi untuk seluruh hidup kita ya. Hidup kita intinya seluruhnya ada yang memandu, betapa enaknya ya. Karena apa? Karena kita nggak khawatir tersesat karena sudah ada yang memandu. Nah, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, kabar baiknya memang bisa ya. Memang bisa kita dapat menginstal Google Map di dalam diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema cara menginstal Google Map spiritual dalam diri kita. Oke, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, ini penting sekali ya bagi kita ya. Ini kita butuh dalam kehidupan kita supaya kita enggak bingung lagi. Sahabat Irfani yang dirahmati Allah, perhatikan ya, ini semua sudah ada di dalam Islam. Tapi terkadang kita tidak memahaminya dengan baik. Pada saat kita sholat, the highest level of ritual kita, sholat itu pertama yang kita minta kepada Allah adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Perhatikan. Jadi yang kita minta adalah ihdina, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan. Perhatikan. Tunjukkan kami kepada jalan yang mustaqim, jalan yang benar, the right way, gitu ya. Nah, kalau kita melihat ke dalam Al-Quran itu sendiri, dalikal kitabul la raiba fihi hudan. Pertama, itu adalah kalimat pertama yang menegaskan positioning dari Al-Quran itu sendiri ya. Jadi Al-Quran itu adalah guide. Al-Quran itu adalah hudan ya, guidance. Nah, sementara di dalam sholat kita itu yang pertama kita minta itu adalah juga hudan. Ihdina, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar ya, ke jalan yang sampai pada tujuan yang benar. Oke, sahabat Irfani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini adalah aktivasi Google Map? Ya kan? Nah, ini adalah aktivasi Google Map spiritual. Kita memencet tombol ya yang terkoneksi dengan Allah agar kita diberikan hudan, direction. Ya Allah, I hope I need a direction ya from you gitu ya. Jadi ini adalah aktivasi Google Map teman-teman sekalian ya. Oke, jadi clue pertama ada di dalam Al-Quranul Karim, hudan itu, dan kemudian diwujudkan aktivasinya, permintaannya di dalam doa pertama pada saat kita sholat. Kita minta diberikan petunjuk oleh Allah, direction ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa doa ini ya. Ini adalah doa yang luar biasa. Jadi jika kita sholatnya baik dan diterima oleh Allah, kita terkoneksi dan kita diberikan hudan, jadi kita dibimbing nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Irfani yang dirahmati Allah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sih praktek lengkapnya ya cara menginstal Google Map spiritual? Kan sebenarnya kita mendownload ya, kita mendownload aplikasi spiritual application of Google Map, kemudian kita tanamkan di dalam diri kita, kan gitu ya. Nah, cara mendownloadnya bagaimana kan gitu ya, pertanyaan pentingnya ya. Bagaimana cara mendownload
aplikasi Google Map spiritual ini kemudian kita install ke dalam diri kita. Oke, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, sebelum saya membahas lebih lanjut bagaimana cara mendownload, kita perhatikan dulu ya, si Google Map itu ya, sahabat Irfani, itu dapat berfungsi dengan baik manakala apa? Manakala setidaknya dua syarat ini terpenuhi. Yang pertama adalah signalnya itu baik ya, signalnya kuat ya, betul ya. Signal si handphone kita itu kuat. Nah, seandainya signalnya lemah, maka sering error ya, betul ya. Dalam perjalanan kemudian signalnya error, maka itu Google Map akan bolak-balik ya, sinyal Anda terputus, atau mungkin kita akan diarahkan ke jalan-jalan yang tidak semestinya ya. Kemudian belok kanan, belok kiri, tiba-tiba muter lagi dan seterusnya ya. Sudah muter suruh balik lagi gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada koneksi ya dengan satelitnya. Sebabnya adalah signalnya itu lemah. Oke ya. Jadi yang pertama signalnya harus kuat ya. Yang kedua, kita harus percaya kepada Google Map ya. Ya. Betul, kita harus percaya kepada Google Map itu ya. Kalau nggak percaya itu ya susah juga kita berantem sama Google Map ya kan. Coba saja ya, kalau kita ragu nih Google Map apakah benar atau enggak gitu, merasa lebih ngerti ya padahal masih ragu gitu, antara ngerti dan ragu ya, itu menjadi confusing ya sahabat Irfani ya, kita bingung ya. Kemudian Google Map bilang misalnya 10 meter lagi belok kanan, terus kita berpikir lihat kanan kiri, kayaknya jalan ini keliru deh, kayaknya kiri deh ya. Kita kiri, nggak ngikutin petunjuknya kanan ya. Terus di sepanjang jalan ke Google Map berikan petunjuk lagi ya. Kemudian kita juga merasa ragu, kayaknya nggak ini gitu ya. Nah, kita berdebat sendiri dengan Google Map ya. Kenapa? Karena nggak percaya penuh kepada si Google Map. Masih mendingan orang yang sama sekali nggak tahu jalan ya, memang benar-benar belum pernah lewat di situ, kemudian pakai Google Map tuh udah surrendernya itu totally surrender ya, percaya betul sama Google Map ya, karena dia mengosongkan pikiran dan hatinya, hanya Google Map lah yang akan bisa mampu memandu dia gitu ya. Tapi kalau rada-rada ngerti sedikit, kita nggak mengosongkan diri, ya so tahu gitu, kita jadinya kita berdebat sama Google Map, malah kacau ya sahabat Irfani ya, itu ya. Jadi yang pertama adalah signalnya harus kuat, yang kedua memang kita harus percaya sama si Google Map itu. Nah sahabat Irfani yang dirahmati Allah, saya kembali kepada bagaimana cara mendownload dan menginstall ya, Google Map spiritual yang akan memandu kehidupan kita ya. Bukan hanya di dalam perjalanan kita menuju satu tempat tertentu atau pekerjaan secara fisik ya, tapi kita ingin untuk memandu hidup kita ya to the right direction gitu ya, right direction. Sebab kan kelemahannya Google Map juga antara lain kan tidak bisa mengarahkan kita kepada sesuatu yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kalau kita pencet juga Google Map itu, dia akan mengarahkan kemana yang dimau juga gitu ya. Kalau seandainya itu mengarah ke tempat kemaksiatan yang tidak baik menurut kita ya, itu juga diarahkan juga ya. Google Map nggak akan ngingetin kita ya, kamu salah karena kamu menuju kepada tempat maksiat, kan enggak juga ya. Dan Google Map juga nggak akan bilang terus mengingatkan ini sudah jam sekian, seharusnya kamu menuju ke masjid, kan nggak gitu juga ya. Jadi nggak bisa gitu. Nah, sedangkan Google Map spiritual itu kita ingin diarahkan kepada yang betul truly right direction ya, according to Allah Subhanahu wa taala gitu ya, menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, saya pernah membahas ini ya di ujung pembahasan saya, how to connect with Allah ya, bagaimana connecting dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi di bagian ini saya akan spill secara khusus ya, karena ini luar biasa menurut saya. Nah, ada satu hadis yang menjelaskan dengan baik kepada kita bagaimana kita terinstall ya di dalam diri kita, yaitu Google Map spiritual, yaitu yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis qudsi ya dari Allah ya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Allah berkata, Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi," kata Allah.
Ya, barang siapa yang memusuhi orang yang saya cinta, dia berarti menjadi musuhku. Ya, artinya Allah akan membela orang ini ya. Kemudian dijelaskan di situ, wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Terus wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'diyanahu wa la in ista'adzanni la u'idannahu. Hadis ini luar biasa, keren sekali ya, karena hadis ini menjelaskan bagaimana kita taqarrub kepada Allah. Kita adalah to make closeness with Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat, berarti kita mencerap signal yang besar itu tadi, bagaimana kita mempunyai signal keimanan yang kuat dalam diri kita agar Google Map spiritual kita jalan gitu ya, agar kita didirect oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak confuse hidup kita ya. Kenapa? Karena iman kita tebal itu. Kata Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama dengan komitmen melakukan yang fardu ya. Yang fardu lakukan dengan benar gitu ya. Dengan benar. Yang kedua menambahkan yang sunnah ya. Simpelnya seperti itu ya, fardu dan sunnah. Kalau ini sudah kita lakukan dengan benar, maka kata Allah, saya akan menjadi penglihatannya, menjadi pendengarannya, akan menjadi tangannya, kakinya, dan kalau ada permintaan akan dikabulkan, ya. Kalau kita minta tolong akan diberi pertolongan oleh Allah. Nah, Allah jadi mata kita, jadi pendengaran kita, jadi tangan kita, jadi kaki kita, berarti ada dong dalam diri kita. Jadi ya mohon maaf jangan salah memahami ya. Nanti saya tidak sesat lagi ya. Jadi artinya Allah itu memang sudah memberikan internal guidance ya kan. Allah sudah memberikan internal guidance kepada mata kita, kepada mulut kita, kepada tangan kita, kepada kaki kita. Sudah tuh ya. Jadi sudah ada autopilot yang mendirect hidup kita kan berarti ya. Seperti itu. Kenapa? Karena kita di situ imannya sudah nyala, sudah hidup, signalnya besar. Nah, caranya kata Allah adalah dengan tadi komitmen melakukan yang fardu. Nah, sahabat Irfani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video saya yang lain saya juga pernah jelaskan ini ya, saya ulang sedikit. Jadi, yang fardu apa? Yang fardu banyak, tapi saya oke deh, saya mau fokus kepada satu hal saja. Pilar utamanya yang paling luar biasa apa sih ibadah kita ya? Kan awalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin ya. Wa man aqama faqad aqamaddin. Salat adalah pilarnya agama kan gitu ya. Nah, kita ambil salat saja deh sahabat Irfani ya. Oke, kita lakukan salat. Jadi salat itu adalah seperti kita sedang mendownload dan menginstall Google Map spiritual. Ihdinas siratal mustaqim itu pada hakikatnya adalah kita mendownload dan menginstal Google Map spiritual. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah supaya kita bisa mendownload dengan baik ada tata caranya. Ada tatarannya ya. Karena kalau nggak benar mendownloadnya itu buffering terus, muter terus, nggak dapat, akhirnya nggak terinstall juga. Nah, mungkin barangkali ini yang sering terjadi dalam diri kita ya, dalam keseharian kita. Padahal kita menginstal Google Map itu berapa kali download dalam satu sholat aja ya, satu sholat yang 4 rakaat kita akan mendownload 4 kali. Bayangkan, ihdinas siratal mustaqim rakaat pertama, ihdinas siratal mustaqim rakaat kedua, ketiga dan keempat. Kita 4 kali mendownload ya, sebanyak 17 rakaat ya. Kita mendownload sehari semalam itu masa nggak masuk gitu, masa hidup kita confused, nggak ada light, nggak ada cahaya ya, kita sama sekali seperti nggak didirect apapun, berarti downloadnya salah ya sahabat Irfani, buffering terus, nggak terinstall sebenarnya gitu. Nah, pertanyaannya supaya terinstall bagaimana? Nah, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, jadi ada 2 hal yang di dalam sholat kita itu. Yang pertama adalah gerak fisik termasuk bacaan, yang kedua adalah fokus hati. Ada 2 itu harus menjadi satu ya, harus mixing menjadi satu gitu. Kalau cuma gerak fisik doang ya enggak jadi, itu download dan enggak jadi. Kalau cuma diem enggak ngikutin SOP-nya gitu ya, ngikutin SOP-nya cuma duduk diem gitu ya, enggak ada takbir, enggak ada berdiri, enggak ada dan seterusnya,
itu ya keliru juga. Jadi enggak sholat juga kalau begitu. Jadi sholat harus dua ya. Jadi ada fisiknya, ada hatinya, ada khusyuknya gitu. Maka inilah adalah SOP untuk mendownloadnya gitu ya. Nah, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, nah saya yakin untuk gerak fisiknya apapun itu ya anak kecil juga bisa ya untuk apa? Untuk melakukan sholat yang seperti itu, hanya baca bacaan juga bisa hafal gitu ya. Tapi apa iya sholat kita masih sama seperti anak kecil terus? Kan pertanyaannya begitu ya. Kalau hanya ruku terus sujud kayak gitu gerakan fisik ya, kemudian sama menghafalkan Al-Fatihah ya, sekali lagi anak-anak juga bisa. Nah, kita ingin upgrade, kalau begitu caranya nggak terdownload, maka kita berusaha untuk menghadirkan hati kita. Nah, caranya bagaimana? Saya juga pernah jelaskan ya pada video yang lain. Caranya paling tidak ada 4 ya, sahabat Irfani yang dirahmati Allah. Ini tekniknya ya, tekniknya. Biar praktis ya, bukan hanya kita hanya diomong-omongin saja ya, tapi memang bisa dipraktekkan. Ada 4. Yang pertama adalah konsentrasi dan afirmasi sebelum kita melakukan sholat. Jadi sebelum sholat, kalau saya pegang dada sebelah kanan agak atas seperti ini ya. Ini mohon maaf karena videonya ini layar apa namanya kamera depan. Nah, kamera depan ini jadi kebalik tangan saya ke kiri ya kalau di video. Jadi kalau saya yang kanan ini ditepuk sedikit, ditekan yang dada yang sebelah atas ini kerasa. Jadi kerasa terus kita ngomong kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi. Mohon maaf ya Allah atas segala kesalahan ya Allah, mohon izin ya Allah, hamba menghadap kepadamu ya Allah, hamba yang banyak dosa. Seperti itu ya. Atau kalimat lain yang penting membuat kita menjadi concern, siap untuk mendownload gitu ya. Siap untuk mendownload. Jadi di sini mungkin bisa juga istighfar gitu ya. Terus setelah itu konsentrasi dan afirmasi ya, namanya seperti itu. Jadi afirmasinya kalau saya ngomong begitu supaya dapat ya, karena saya masih pemula ya. Nah, yang kedua adalah sensualisasi dan mindfulness ya. Sensualisasi itu adalah merasakan seluruh gerak, seluruh yang kita katakan itu kita rasakan betul. Supaya pikiran nggak kemana-mana ya. Takbir kita rasakan gerak tangannya gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian ya, bacaannya alhamdulillahirobbilalamin, apa kita betul-betul rasakan gerak bibirnya itu ya, kemudian pijakan kakinya, rukuknya, sujudnya. Jadi sensualisasi dan mindful itu berarti kita nggak mikir-mikir yang lain. Jadi kalau kita merasakan semua itu sensualisasi, biasanya itu mengontrol pikiran supaya nggak liar gitu ya. Nah, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga adalah memahami makna dan mengisi peristiwa. Ya, memahami makna itu ya yang kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar kan. Kita tahu, paham Allah Maha Besar, kemudian diisi dengan peristiwa ya. Misalnya begini, ya Allah, tidak ada yang lebih besar darimu ya Allah. Masalah saya kecil ya Allah, karena Engkau Maha Besar. Itu jadi diisi peristiwa pengaduan gitu ya, sahabat Irfani ya. Terus Allahu Akbar. Kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin, kan artinya paham ya. Jadi seluruh puja dan puji syukur untuk Allah. Ya Allah, terima kasih telah Engkau berikan rezeki, usia, ya kesehatan, ya anak keturunan semua. Itu jadi kita paham terus diisi, dimaknai, terus kita seperti mengadu dalam sepanjang doa ya, sesuai dengan bacaan itu. Nah, itu namanya memahami makna dan mengisi peristiwa. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyelaraskan napas dan menyempurnakan tumaninah. Jadi si gerak itu disesuaikan dengan nafas. Nafas jangan sampai terengah-engah. Jadi Allah Akbar, selaras dengan nafas itu ya. Begitu nafas sudah tenang baru ruku, ruku gitu nafas, terus sampai nafasnya itu normal. Jadi udah ruku, udah membaca bacaan, nafas normal. Jangan sampai baru ruku, selesai baca masih terengah langsung diri. Enggak, tapi nafas normal, kemudian diam gitu. Menyempurnakan tumaninah, diam, betul-betul diam, hening gitu ya. Hening, di situ reflection gitu ya. Refleksi muhasabah, diam gitu ya. Nah, seperti itu. Gerak, diam, gerak, nafas diatur, diam gitu caranya gitu. Ya, sahabat Irfani, jadi caranya seperti itulah ya, cara praktis untuk kita membuat hati kita menjadi hadir ya, atau SOP kita dalam mendownload
Google Map. Dan itu kita terapkan dalam sholat fardu tadi ya, karena di hadis ini kan melakukan yang fardu. Jadi kita terus mohon, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, give me a direction, give me the right way, ya. Ya Allah, berikan petunjuk jalan, pandu hidup saya, ya Allah, gitu ya. Jadi itu kan di situ kan ihdinas siratal mustaqim. Sekian kali kita mohon untuk dipandu, ya Allah, arahkan gitu ya. Ya seperti itu. Nah, itu sholat fardu sehari semalam kita udah begitu berapa kali ya sahabat Irfani. Nah, kemudian sholat sunnahnya saya ambil ya agak banyak sholat sunnah ya, tapi tahajud aja deh, satu aja deh. Karena ini adalah jalan pintas menurut saya ya, jalan pintasnya ini ya. Yang lain-lain banyak, much more kuantitatif ya. Tapi kalau if you want to choose one, the best one is qiyamul lail. Jadi ambilnya sholat tahajud. Sholat tahajud dengan cara kayak tadi ya, dengan cara seperti itu kan sama sholat SOP-nya sama, tapi dengan cara mekanisme seperti itu, konsen, hudur, menghadirkan hati kita pada saat kita melaksanakan sholat. Nah, terakhir saya ingin menggarisbawahi bahwa semuanya harus kita lakukan secara konsisten dalam long term ya, time. Jadi nggak cukup sekali dua kali tentu saja, tapi kuncinya adalah pada konsisten. Berapa lama? Ya saya sering jelaskan bahwa menurut penelitian ya minimum starting awal untuk membuat habit supaya ada direction hadir, internal direction hadir, itu adalah 21 hari ya. 21 hari atau minimum sekali 18 hari kita continue ya. 18 hari, 21 hari sampai 41 hari ya, atau pakai hitungan kita berzikir 33 kali, bagus sekali ya. Tapi intinya sepanjang waktu itu jangan kosong ya, konsisten terus. Mau lagi mau ataupun lagi nggak mau, lagi down gitu ya, up and down, itu tetap pertahankan. Jadi karena yang membuat itu semua hal menjadi ada benefitnya dalam diri kita adalah karena kita konsisten. Ya terus long term melakukan itu, baru nanti tumbuh habit ya, artinya si direction itu udah masuk di dalam diri kita dan akan mendirect kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.